Hidup di alam dunia ini hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa makrifat atau mengenal akan Allah. Orang yang tidak mampu mengenal akan rahasia dirinya, maka dipastikan dia juga tidak akan pernah mampu mengenal Allah yang sebenar-benarnya yang telah lenyap menjadi akan rahasia diri kita ini. Maka ketika itulah seorang hamba yang tidak mengenal akan sejati dirinya, tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla, maka dialah yang dikatakan namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu Bapak Ibu bersusunnya dua kejahilan itu pada dirinya. Dua kejahilan yang bersusun pada dirinya itu, yang pertama adalah jahil terhadap dirinya, dan yang kedua jahil terhadap Tuhannya. Jahil terhadap dirinya itu maksudnya dia tidak mengenal akan asal usul dirinya. Sehingga Allah mengatakan orang yang tidak mengenal dan memahami akan asal usul dirinya, itulah sebenarnya orang yang buta itu. Makanya Allah katakan, wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka butalah di akhirat. Wa adallun sabila, dan ialah termasuk orang yang tersesat. Orang yang dikatakan buta oleh Allah, Bapak Ibu, bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hati di dalam dadanya, itulah yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau kita tilik lagi ke dalam Bapak Ibu, jikalau Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu maksudnya buta yang bagaimana Bapak Ibu? Butanya mata hati yang sebenarnya itu yang dikatakan Allah, siapa yang tak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu di dunianya, maka di akhiratnya pun juga dia tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud di luar dirinya. Wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat dan tempatnya neraka itu. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, disebabkan dia tidak mengenal diri, disitulah dikatakan telah bersusun dua kebodohan, dua kejahilan itu pada dirinya itu. Kalau Allah sudah mengatakan mereka itu adalah orang yang buta, orang yang tersesat, maka tentunya dia tidak akan pernah tahu bagaimana memulangkan akan rahasia diri ini kepada Allah. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, karena aku ini adalah hakikat segala sesuatu. Aku inilah hakikat akan sekalian alam. Aku ini adalah hakikat rahasia sekalian diri. Namun dia tidak mengenal aku di waktu hidupnya. Dia tidak pernah mengenal aku di alam syahada itu. Kemudian dia datang dan kembali kepada aku dalam keadaan dosa. Dalam keadaan dia tidak bermakrifat kepada aku, kata Allah. Fa innalahu jahannam.
maka aku lemparkan dia itu ke dalam neraka. Kalau Allah lemparkan mereka itu ke dalam neraka, disebabkan mereka tidak mengenal akan Allah dan Rohnya itu, maka keadaan mereka, kata Tuhan, la yamutu biha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak hidup dan mereka di dalamnya juga tidak pernah mati. Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan di dalam hidup itu. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang kembali menghadap aku, dia telah mengenal aku di waktu hidupnya. Kemudian dia datang kepada aku sebagai Rohnya. Kemudian dia benar-benar yakin dan beriman kepada aku. Tidak ragu dia dengan kemampuan aku, tidak ragu dia dengan kebesaran aku, serta janji aku, kata Allah. Lalu dia tetap istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku sampai habisnya usia umurnya. Faulaika lahum darajatul ula. Maka aku angkat derajatnya, aku tinggikan makomnya, kata Allah. Kalau Allah angkat derajatnya dan Allah tinggikan makomnya, itu artinya bahwa dirinya itu Allah jadikan sebagai wali dan kekasihnya. Maka bukti seseorang itu diangkat Allah dirinya menjadi wali dan kekasih Allah. Apa kata Allah? Inna awliya Allah minal muttaqin. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu, Bapak Ibu, adalah orang yang mana hati dan jiwanya itu telah jinak dan patuh, sami'na wa ata'na, berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Maka wali yang takwa itu, mereka lah orang-orang yang berada pada makom yang aman. Makanya dikatakan Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya wali-wali aku, yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, dia tetap selalu istiqomah, memandang dan mengesahkan aku dari setiap waktu, dari setiap menit dan detik perjalanan hidupnya. Dia mampu memandang aku dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Karena akulah yang wujud pada segala yang ada dan segala yang ada. Itulah bentuk nyatanya akan kezuhiran diriku. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya akan kezuhiran diriku itu nyata pada insan, pada dirimu, kata Allah. Maka mereka lah orang-orang yang selamat itu. Mereka lah orang-orang yang Allah tinggikan makomnya untuk menjadi wali dan kekasihnya. Sehingga ia benar-benar, Bapak Ibu, tahu dia memulangkan amanah itu kembali kepada yang punya amanah. Yang mana ketika itu Allah titipkan amanah itu kepada langit dan bumi. Serta Allah titipkan amanah itu kepada gunung. Namun langit dan bumi serta gunung-gunung itu, Bapak Ibu, enggan, menolak, tidak sanggup menerima amanah yang Allah titipkan kepada mereka. Akan tetapi amanah itu dititipkan Allah kepada manusia. Manusialah yang sanggup memegang amanah. Pada saat amanah itu ditolak oleh langit dan bumi serta gunung-gunung. Tapi apa kata Allah? Ketika manusia itu telah menerima amanah yang Allah titipkan kepada dirinya, maka Allah beri jawaban, innahu kana zaluma jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar amatlah zalim dan bodoh, kata Allah. Amanah diambilnya dari aku, amanah dipegangnya, amanah diterimanya. Tapi mereka tidak mau menjalankan amanah itu. Karena mereka tidak
tahu amanah apa yang Allah titipkan kepada dirinya. Dan amanah apa yang kita pegang itu. Amanah yang Allah titipkan kepada langit dan bumi serta gunung yang ditolaknya. Lalu diberikan amanah itu kepada manusia. Itu adalah rahasia diri zat. Rahasia diri Allah. Karena diri kita inilah waja'alulahu min ibadihi juz'an. Diri kita inilah yang dikatakan bahagia daripada dirinya. Diri kita inilah dikatakan tajalli, kenyataan daripada dirinya. Tempat memandang nyatanya zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Maka ketika Allah telah menitipkan amanah rahasia dirinya kepada insan, lalu manusia itu tak mampu memahami amanah apa yang Allah titipkan kepada diri kita, maka disitulah dikatakan manusia itu adalah amat zalim dan amatlah bodoh, kata Tuhan. Karena dia tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya Allah mengingat-ingatkan akan hambanya itu supaya dia tahu dan sadar siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya apa Allah katakan kepada kita? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Hei sekalian manusia, hei jantung hatiku. Begitu Allah mengungkapkan dengan bahasa bermanja-manja. Kenapa Allah menggunakan bahasa wahai jantung hatiku, wahai bailan jiwaku? Karena kita ini adalah bahagian daripada dirinya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu belum kenal juga dengan diriku? Kenapa kamu belum kenal juga siapa aku yang sebenarnya? Yang sudah menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Padahal kata Allah, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ay surati masyaraqabak. Aku yang menjadikan dirimu itu dari setetes air menjadi darah. Dari darah menjadi sekumpal daging. Lalu sekumpal daging itu kami bentuk menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging. Lalu kami sempurnakan kejadian dirimu. Kami tiupkan ruh ke dalam dirimu itu, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak kenal juga siapa aku sebenarnya? Yang sudah wujud menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Makanya orang yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, maka itu yang dikatakan Allah adalah orang yang buta itu, orang yang tersesat itu. Sehingga dia di dalam hidupnya, di mata Allah adalah sebagai uduwallah, sebagai musuhnya Allah. Karena sepanjang hidupnya dia telah merampok haknya Allah itu, Bapak Ibu. Mana hak Allah yang dirampoknya? Itulah ketika dia merasa dirinya yang wujud dan merasa diri yang bersifat. Ketika dia merasa dirinya yang wujud dan yang bersifat itu, tanpa disadarinya bahwa dia telah merampok hak Allah di situ. Itulah yang katakan namanya uduwallah itu. Sehingga dia benar-benar hidupnya senantiasa menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhan. Allah wujud, lalu dia merasa pula dirinya itu bersifat wujud. Allah sama, dia juga merasa dirinya itu bersifat sama. Allah basar, dia merasa pula dirinya itu bersifat basar. Allah itu kalam dan ilmu, dia merasa pula dirinya itu kalam dan ilmu. Allah kuda iradat, dia merasa pula dirinya itu kuda iradat. Allah hayat, dia merasa pula dirinya hayat yang bersifat hidup. Itulah orang yang uduwallah itu. Sehingga Allah katakan, innamal musyrikuna najasud. Orang yang menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah, maka dirinya itu adalah najis. Najisnya dirinya itu, Bapak Ibu, itu disebabkan
Karena dia menyanding-nyandingkan dirinya dengan Tuhan. Kalau diri kita ini sudah dikatakan Allah najis, yang disebut namanya najis batin, Bapak Ibu. Yang namanya najis batin itu tidak akan pernah bisa dibersihkan itu, Bapak Ibu, dengan air hujan, dengan air sumur, dengan air keran yang ada di rumah kita. Walaupun 7 lautan dan 7 samudra untuk membersihkan najis batin yang ada pada diri kita, tidak akan pernah bersih Bapak Ibu. Karena najis batin itu bukanlah seperti cicak. Najis batin itu tidak bisa dilihat oleh mata, tak bisa dirabah dengan tangan. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata, tak bisa dirabah dengan tangan. Itu disebabkan karena mereka sudah menyandingkan dirinya dengan Tuhan itu. Itu yang disebut namanya syirik. Jadi syirik itu Bapak Ibu terjadi pada diri kita pada saat kita masih memandang masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah. Apabila masih ada diri yang lain selain daripada Allah, Allah wujud, Allah sama, Allah basar, Allah kalam, Allah ilmu, Allah qudrat, Allah iradah, dan Allah hayat. Dia merasa pula dirinya yang wujud di situ. Itu yang syirik itu. Ada 2 wujud di sana. Maka jalan untuk membersihkan najis batin itu, kata Allah apa? Faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Bunuh dirimu, kata Allah. Itulah yang lebih baik bagi dirimu. Fataba alaikum. Dan itulah bentuk taubat yang aku terima. Cara menghilangkan najis batin yang ada pada diri. Kalau Allah suruh kita ini untuk menghilangkan najis batin yang melekat pada diri kita dengan cara membunuh diri. Diri yang mana yang mesti dibunuh Bapak Ibu? Apa alat pembunuhnya? Bagaimana cara membunuhnya? Diri yang dibunuh itu bukanlah diri yang jasmani. Diri yang dibunuh itu bukanlah diri yang kasar. Diri yang dibunuh itu bukanlah diri yang a'yan kharjiyah, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, dan tulang, darah, limpa, yang berkepala, bermata, bertelinga, berhidung, dan bermulut, bertangan, dan berkaki. Bukan itu yang dibunuh. Kalau itu yang dibunuh Bapak Ibu, baka pedang, inge uda, inge bini, yatim piatu anak beko. Ya. Tapi yang dibunuh itu adalah keakuan diri yang merasa diri itu wujud dan bersifat itu. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutu anfusakum qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum malaikat Israel itu datang menghampiri dirimu. Matikan dirimu di dalam hidup. Itu semuanya adalah bahasa kias tuh Bapak Ibu. Apa makna yang sebenarnya? Matikan diri sebelum ajal, matikan diri sebelum habisnya usia umur, matikan diri di dalam hidup. Itu maksudnya matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud, yang merasa dirimu itu yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Itu yang mesti dimatikan. Matikan dalam pandangan i'tiqad hati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mentalkinkan diri ini, menghujamkan kalimah la ilaha illallah. Maka orang yang mati ditalkinkan dia, ditahlilkan dia.
Makanya di dalam mentalkinkan diri. Pada saat Bapak Ibu melapaskan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada kalimat nabi dan ada kalimat isbat di dalamnya. La ilaha itu dikatakan kalimat nabi namanya Bapak Ibu, mentiadakan. Sedangkan illallah itu kalimat isbat, menetapkan. Kalaulah la ilaha illallah itu adalah kalimat nafi dan isbat, mana yang dinafikan pada diri dan mana pula yang diisbatkan pada diri di waktu kita mentalkinkan atau mentahlilkan diri ini. Yang dinafikan pada diri itu Bapak Ibu adalah tubuh dan nyawa. La ilaha. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan nyawaku. Tidak ada yang wujud pada tubuhku, kulitku, dagingku, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah penguruhku. Illallah. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata. Pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah penguruh, dan sirku hanya Allah semata-mata. Maka ketika telah hapus, ketika telah lebur, ketika telah mati, ketika telah lenyap dan sirna, akan keakuan diri kita ini yang merasa diri kita itu ada. Ketika itulah kita mampu mengenal dan memahami bahwa yang sebenar-benar ada, wujud secara mutlak itu hanyalah Allah. Kalau Allah yang wujud secara mutlak Bapak Ibu, maka diri kita inilah kesempurnaan yang dikatakan wujudullah. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan yang dikatakan ainullah. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan yang dikatakan hakikatullah. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan yang dikatakan dengan la maujud bil haqqi illallah itu. Inilah tempat memandang nyatanya kesempurnaan wujud zatnya Allah, sifatnya Allah, asma dan af'alnya Allah. Nyatanya af'alnya Allah pada insan, itulah terpandang pada tubuh kita ini. Tubuh yang inilah sebenarnya fiilnya Allah itu.